sebagai presiden dari negara saudara. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang nama negara ini. Nama negara ini adalah Soltera. Nama ini berarti tanah matahari atau bumi terang. Mencerminkan negara yang bercita-cita menjadi pemimpin dalam energi terbarukan dan inovasi ramah lingkungan. Ideologi yang saya kembangkan untuk negara ini adalah eksentrisme progresi. Ideologi ini berfokus pada keseimbangan antara perkembangan manusia dan keselarasan alam. Manusia dipandang sebagai bagian dari ekosistem global, dan semua kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Nilai-nilai keadilan sosial, inklusi, dan tanggung jawab lingkungan menjadi dasar utama serta kebebasan individu dijunjung tinggi selama tidak merugikan kesejahteraan kolektif dan alam. Untuk negara yang saya kembangkan adalah Konfederasi Demokratik, di mana negara saudara berbentuk konfederasi, di mana wilayah-wilayah atau kota-kota memiliki daerah yang sangat luas dalam pengelolaan sumber daya dari kebijakan lokal. Pemerintah pusat berperan dalam urusan internasional, keamanan dan standar nasional seperti hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan. Sistem ini memungkinkan desentralisasi kekuasaan, sehingga keputusan yang mempengaruhi komunitas lokal bisa lebih dekat dengan warganya. Potensi yang dimiliki negara kami yang pertama adalah energi terbarukan sebagai pusat ekonomi. Yang kedua, inovasi teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, ekonomi berbasis komunitas dan ekologi. Yang keempat, pendidikan untuk masa depan berkelanjutan. Yang kelima, perlindungan lingkungan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keenam, keadilan sosial dan ekonomi. Kementerian Ekonomi di negara saudara memiliki dana sebesar 300 miliar. Kementerian Ekonomi memiliki program yaitu 1. Subsidi dan pinjaman bagi UMKM, pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta dukungan untuk industri kreatif dan pariwisata berkelanjutan. 2. Peningkatan penerimaan pajak bagi perusahaan dan UMKM. Kementerian Ekonomi berfokus pada pengembangan sektor ekonomi berbasis UMKM, pertanian berkelanjutan, pariwisata, dan industri energi terbarukan. Kementerian Ekonomi memiliki tujuan sebagai berikut: mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong ekspor produk unggulan negara. Kementerian Keuangan ingin memaparkan tentang fokus program bantuan dari Kementerian kami. Kementerian Keuangan sendiri memiliki anggaran sebesar 10% atau 100 miliar. Fokusnya yaitu stabilitas keuangan negara dan pengelolaan pajak yang efektif. Untuk programnya, kementerian kami yaitu untuk digitalisasi sistem pajak untuk meningkatkan kepatuhan pengelolaan anggaran negara dan efisiensi belanja negara. Pajak yang kami buat yaitu 1. PBB sebesar 4% per tahun, 2. Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai 10% per tahun, 3. Pajak penjualan atas barang mewah 17%, 4. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan sebanyak 2% per tahun. Kelima yaitu ada pajak hotel dan pengelolaan restoran sebanyak 7% per tahun. Dan yang keenam yaitu ada pajak perusahaan asing 30%. Kami juga membagi anggaran untuk kementerian lain, yaitu yang pertama Kementerian Ekonomi sebesar 30% atau 300 miliar. Yang kedua Kementerian Pendidikan 20% atau 200 miliar. Yang ketiga Kementerian Kesehatan 20% atau 200 miliar. Yang keempat Kementerian Keagamaan sebesar 5% yaitu 50 miliar. Dan kelima yaitu Kementerian Perdagangan 5% atau juga 50 miliar. Yang keenam, kita ada cadangan dana darurat dan pengembangan teknologi sebesar 10% yaitu 100 miliar. Kami juga mempunyai tujuan yaitu sebagai penerimaan pajak dan memastikan pengelolaan anggaran negara yang efisien sehingga arus kas negara stabil. Kementerian Pendidikan 20% sampai 200 miliar. Fokus pendidikan inovatif dan pelatihan keterampilan berbasis teknologi dan lingkungan, program investasi pada sekolah, universitas, serta pelatihan teknologi dan wirausaha. Kurikulum hukum 1. Semua jenjang pendidikan masuk jam 8 sampai 12. 1. Libur. 2. Sekolahnya bayar agar pendapatan tidak tambah. 3. Sekolah hanya fokus ke satu jurusan. 4. Seleksi jadi guru harus dipertimbangkan kemampuannya. 5.
Senin sampai Jumat menggunakan bahasa yang berbeda. 6. Setiap sekolah harus mempunyai seragam identitas. 7. Pembelajaran dimulai pada jam 8 sampai jam 12. Istirahat pembelajaran 45 menit. Satu hari 4 mapel. 8. Pembelajaran matematika dan bahasa Inggris wajib. 9. Sistem zonasi dihapus karena jika masih ada zonasi di daerah jauh dari pusat kota, susah untuk mendapatkan pendidikannya. 10. Setiap akhir semester mengadakan MPLS atau PLS, pembelajaran luar sekolah. Tujuan menghasilkan tenaga kerja yang siap menghadapi revolusi industri 4.0 dan berfokus pada inovasi teknologi hijau. Saya sebagai Menteri Kesehatan ingin menjelaskan beberapa program kerja saya. Yang pertama, menempatkan tenaga kerja kesehatan strategis. Menempatkan tenaga kerja kesehatan secara strategis di daerah yang kekurangan seperti daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil. Yang kedua, peningkatan produk obat dalam negeri, mendukung penggunaan industri farmasi dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor obat. Yang ketiga, kampanye biaya besar, melakukan kampanye besar-besaran seperti untuk makan yang bergizi dan olahraga teratur. Saya memiliki program kerja yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui 3 inisiatif utama. Yang pertama, Posyandu Pintar. Nah, program ini bertujuan untuk tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil dan balita, tetapi juga merangsang tumbuh kembang anak sejak dini. Dengan memperkaya fasilitas posyandu melalui penambahan perlengkapan permainan edukatif yang disesuaikan dengan usia anak, diharapkan dapat merangsang perkembangan kognitif, motorik, dan sosial anak. Selain itu, ruang konsultasi yang nyaman dan kondusif bagi ibu hamil dan menyusui akan memberikan mereka akses yang lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan dukungan yang dibutuhkan selama masa kehamilan dan menyusui. Kedua, toilet sehat di sekolah. Program ini menyasar pada peningkatan sanitasi lingkungan sekolah, terutama di daerah yang kurang mendapat perhatian. Dengan membangun atau memperbaiki toilet sekolah secara berkala, diharapkan dapat meningkatkan kebersihan dan kesehatan siswa. Toilet yang bersih dan layak akan mengurangi risiko penyebaran penyakit menular dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat. Ketiga, Taman Baca Kesehatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan melalui literasi. Dengan menyediakan sudut baca di fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau posyandu, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi kesehatan yang relevan dan mudah dipahami. Buku-buku yang disajikan akan mencakup berbagai topik kesehatan, mulai dari gizi, penyakit menular, hingga kesehatan reproduksi. Nah, melalui ketiga program ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan mendukung tumbuh kembang anak, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Lalu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program ini, yaitu yang pertama, keterlibatan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, serta evaluasi berkala. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, program-program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Saya sebagai Menteri Agama ingin menjelaskan program-program kerja fokus pembangunan nilai moral, toleransi, dan integritas sosial. Program pendidikan agama yang menyasarkan toleransi, pembangunan rumah ibadah, dan dukungan pada kegiatan keagamaan. Tujuan pernikahan agama sebaiknya jangan dilakukan karena tidak menghormati agama lain dan jangan memaksa benda agar tidak termasuk mengenal agama lain. Kementerian Perdagangan 5% sampai 50 miliar. Kementerian Perdagangan mempunyai kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan Menteri. Kerja perdagangan 1. Pengembangan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan yang baik dengan sesuai harga barang pokok
kerjasama, membangun hubungan dengan negara lain untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan.